Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuningsih dari kelas Tepin 2C. NIM saya 126210202099. Saya akan memenuhi tugas UAS Pendidikan Pancasila. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang landasan dan tujuan pendidikan Pancasila. Landasan dan tujuan pendidikan Pancasila dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, landasan pendidikan Pancasila. Yang kedua, tujuan pendidikan Pancasila. Yang ketiga, pembahasan Pancasila secara ilmiah. Dan yang terakhir adalah pengertian Pancasila. Pembahasan pertama, landasan Pancasila dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah landasan historis, merupakan fakta sejarah yang dijadikan dasar bagi pengembangan pendidikan Pancasila, baik mengenai formulasi tujuan, pengembangan materi, rancangan model pembelajaran, dan evaluasinya. Yang kedua, landasan yuridis, merupakan peraturan perundang-undangan Pancasila secara yuridis konstitusional menjadi dasar negara sejak rumusan Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bersumber dari Undang-Undang Dasar 1945, ketetapan MPR, Undang-Undang, peraturan pemerintah, keputusan menteri, keputusan jenderal, dan lain-lain. Yang ketiga, landasan filosofis, merupakan penggunaan hasil pemikiran filsafat Pancasila untuk mengembangkan pendidikan Pancasila. Yang keempat, landasan kultural, lebih menekankan pada nilai-nilai kebudayaan bangsa. Suatu kultur budaya menjadi jati diri bangsa telah ada sejak zaman dahulu. Pembahasan yang kedua adalah tujuan pendidikan Pancasila. Yang pertama, memperkuat Pancasila sebagai dasar filsafat negara dan ideologi bangsa melalui revitalisasi nilai-nilai dasar Pancasila sebagai norma dasar kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang kedua, mahasiswa dapat mengembangkan karakter Pancasialis dalam pemikiran, sikap, dan tindakan. Dan yang ketiga, memberikan penghayatan atas jiwa dan nilai Pancasila kepada mahasiswa. Selanjutnya, pembahasan Pancasila secara ilmiah, yaitu berobjek, bermetode, bersistem, serta bersifat universal. Objek Pancasila ada formal, yaitu suatu sudut pandang tertentu dalam pembahasan Pancasila atau dari sudut pandang Pancasila itu sendiri. Dari objek material, sasaran pembahasan dan pengkajian baik bersifat empiris maupun non-empiris. Yang kedua, bermetode. Setiap pengetahuan ilmiah memiliki metode sistem pendekatan dalam rangka pembahasan mendapatkan kebenaran yang objektif. Selanjutnya, yang ketiga adalah bersistem. Suatu pengetahuan ilmiah harus suatu bagian yang bulat dan utuh. Yang keempat, bersifat universal. Nah, yang bersifat universal ini kebenaran tak terbatas oleh waktu, ruang, keadaan, situasi, kondisi, maupun jumlah tertentu. Nah, yang terakhir yaitu pengertian Pancasila. Apa sih pengertian Pancasila? Ada beberapa pengertian. Di antaranya, yang pertama, secara etimologi berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu panca dan sila. Panca berarti 5 dan sila berarti dasar. Sila yang diartikan sebagai aturan melatar belakangi perilaku seseorang, bangsa, kelakuan atau perbuatan menurut adab, sopan santun, dan akhlak. Dan yang terakhir, secara terminologi diartikan sebagai 5 prinsip dasar negara.
Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.